Hari ini bersama Abe dan papinya. Halo. Halo. Hai Halo, Abe. Radit. Halo Radit. Kamu lucu banget sih. Tuh, halo Radit, apa kabar? Hai Abe. Abe umur berapa, Be? Abe umur berapa sih? 4. Oh, 4. 4 tahun. Gimana tangannya kalau 4? Jangan gitu. Kalau 4 gimana tangannya? 4 gitu, tahun. Udah bisa ngitung. 1, 2, Coba dihitung 3, tangannya 4, gimana? gitu. 1. 1, 2, 3, 4. Oke. Umur 4 Ya ampun, tahun. kamu pinter banget sih. Aktif banget. Aktif sekali ya, Be. Aku punya anak namanya Aca. Dia bedanya umurnya setahun sama kamu. Dia umur 5 sekarang. Kakak Aca. Udah mau 5. Udah mau 5. 5 Kakak Aca namanya. Hah? Kamu nggak kenal Aca? Oh, sesama anak-anak tuh nggak punya grup WA gitu nggak ya? Gak punya. Ya, grup Facebook kita. Oh, dia ini cerita. Iya, coba kamu mau ngetes ngomong nggak? Mau ngomong apa? Ya. Iya, apa? Oh, coba. Apa? Gimana? Apanya? Gimana kabarnya tahu. Om Radit gitu? Gimana kabarnya Om Radit? Coba Abe yang jadi. Gimana kabarnya Om Radit? Oh, baik. Saya baik saja, Abe. Turun. Oh, mau turun. Beneran nggak apa-apa, nggak apa. Itu ada yang jagain juga. Oke, Abe mau main dulu. Mau main Apa mau dulu, di sini? oke. Mau main di mana? Di sini apa sama Mami di sana? Ada Mami tuh. Oh, di sini. Di sini. Ya nggak Oke, apa-apa. it's okay. Jadi Abe ini umur 4 tahun. 4 tahun, Mas. Kok bisa sangat-sangat nyaman di depan kamera ya? Apa yang terjadi ya sama Abe ini? Dia dulu kalau kamera dia taunya kayak ngaca gitu, Mas. Jadi kita Karena kan memang pakai mirror itu. Ya di rumah kan kita juga pasangin kaca juga di tempat bermain dia gitu loh. Jadi dia taunya kalau buka kamera itu ya kayak ngaca gitu modelnya. Jadi dulu itu dia pikir kamera itu adalah cermin. Cermin, sorry. Sehingga dia suka bergaya di depan kamera. Yes, betul. Dia tuh bergaya tuh ya karena dia bercermin itu. Karena di playroom kita yang di rumah itu memang kita taruh kaca seperantaran dia, tingginya sedia pas. Oke, cermin ya berarti. Cermin. Cermin sepantaran dia. Sepantaran AB gitu, Mas. Terus si Abe kaget ke sini, kirain ke ibunya kan, tapi ke sini dia kaget gua. Ayo Abe. Main sama Mami, Be. Gak apa-apa kalau mau di sini boleh, sama Mami juga boleh. Gitu. Jadi dia ekspresifnya tuh dari situ, Mas. Awal ekspresifnya dia. Karena itu makanya direkam kah atau gimana? Saya pribadi suka merekam dia. Jadi kayak aku tuh AB itu kan nggak akan terjadi 2 kali lah ibaratnya. Iya. Ya kan setiap detiknya kan pasti akan berubah. Itu yang saya inisiatif, saya rekam terus gitu. Anak Jadi keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Berisik. Gak apa-apa. Malah ada perang di sini. Berantem ya ini beruang-beruangnya ya. Bahaya banget nih. Berantem nih. Sesama teroris berantem dia tuh, lihat tuh. Ini kenapa kita jarang banget ngambil podcast. Karena AB ya seperti ini. Iya, aku juga aktif sekali, Mas Radit. Aku juga aku ada anak juga kan. Iya. Di rumah kan. Betul. Sama aktif juga aktif kayak sekali gini. Ya. Susah pasti diajak diem, Betul, diajak ngomong betul. segala macam. 10 detik dia diem tuh kayak anugerah banget menurut saya. Oke, terus akhirnya di-upload lah salah satu videonya. Ya, jadi long short story-nya tuh kayak Kesandung. HP Aman? Ya. Karena saya terlalu banyak ngerekam AB. Handphone saya full memorinya. Oke. Jadi terus saya sama istri inisiatif daripada ini dihapus juga sayang, saya lemparlah ke TikTok. Oke. Salah satu platform itu, makanya saya namain di TikTok tuh kan galeri online-nya AB. Jadi memang berangkat dari situ dulu awalnya. Iseng-iseng karena memang memori itu udah nggak cukup gitu loh. Dan saya tuh seneng banget ngerekam dia gitu loh. Ya Tuhan Yesus AB. Awas. Jendot, awas pintu. Ya kan? Gak apa-apa. Wow, lucu banget. AB stop AB. Gila, dia aktif banget ya. Iya. Aktif banget. Dia tenaga dia 300% tiap hari. Ini bukan video. Ini memang di sini aja ya, seperti ini, oke? Paham ya? Jangan diapa-apain ya. Wow, aktif banget. Oke. Pinter banget. Dia joget. Oke. Kamu keluar dulu ya.
Oke, Boleh. hati-hati ya. Apa? Mau dibawa? Papi pinjam satu boleh? Wah, ekspresif nggak banget boleh. deh. Oke. Boleh, mau play. Oh, mau kemana? Jangan Bukan kesana itu, dong, nggak ada ya apa-apa, itu Le. toilet. Ya emang seperti itu setiap hari, Mas. Setiap hari. Tapi ekspresi dia tuh ini banget ya. Maksudnya kayak jadi banget gitu cara dia. Kalau dia kaget dia gini. Iya dia iya, gini. itu yang apa ya? Karena kita nggak pernah ngatur itu sih. Jadi kayak natural sekali dia ya sebagai anak kecil ya seperti ini hidupnya dia. Awal tahu bahwa dia sangat ekspresif dan apa adanya itu cara ngomongnya itu dari kapan? Apa Ya, dari dari mulai dia bisa ngomong itu. Karena Abe kan ngomong sama jalannya bareng di umur 15 bulan. setahun lebih? Setahun lebih. Iya. Setahun lebih mulai ngomong sambil jalan. Iya, ya awalnya tuh ngomongnya cuman apa gitu doang. Habis itu disusul sama dia jalan gitu. Oke, nah Jadi habis itu bareng. Ya itu udah mulai ekspresif itu. Dia udah mulai kayak main itu kalau main mobil-mobilan tuh nggak main yang sekedar cuman maju mundur. Dibuka baterainya dicopotin. Terus dia kan kita ada kereta-keretaan Thomas itu dia pakai obeng segala macam. iya. Iya. Dia memang se-ekspresif terus yang gemes-gemes sendiri. Dia nggak bisa tuh kayak gitu. berarti di rumah banyak spion tetangga kah atau? Enggak dong. Oke, nah terus ditaruh di galeri online-nya AB ceritanya TikToknya Betul. kan? Waktu itu pasti nggak ada pemikiran bahwa akan banyak orang yang Nggak ada, nonton Mas. kan? Nggak ada. Memang itu pure memang karena handphone memori penuh, saya taruh di TikTok, ya udah. Ibaratnya kalau ada memori saya buang ke situ aja gitu loh. Oke. Nah, masih inget nggak pertama kali video apa yang bikin wah kok banyak yang nonton gitu? Pertama kali sebelumnya itu yang paling meledak kan yang Cekut ya. Iya, makanya jadi nama dia. Ya, that's why brandingnya dia tuh AB Cekut gitu kan. Nah, untuk yang pertama itu yang AB naik sepeda. Kalau orang tahu tuh AB naik sepeda itu yang terluka itu tapi memang udah bawa-bawa banget itu. Kan saya tanya, AB kenapa? AB terluka gitu. Acting kayak gitu kan. Oh, saya langsung anak ini mendramatisir sekali ya gitu loh ya kan. Oh ya udah gitu. Itu awal naik terus tapi yang naik yang sekedar naik doang Mas. Jadi kayak waktu itu sempat masuk di salah satu stasiun TV juga kayak klip-klip gitu loh. Kayak klip gitu terus nggak lama udah mereda seperti biasanya lagi gitu. Nah terus setelah yang Cekut itu meledak sekali tuh. Oke, yang Cekut bisa diceritain nggak tuh gimana tuh? Itu cuman minum obat sih waktu itu. Karena dia lagi habis flu, habis demam juga, terus dia minum obat. Nah obat itu kebetulan rasa jeruk gitu. Terus dia pas diminum? Kecut aslinya. Dia tuh mau ngomongnya kecut. Karena Mas. asam lah buat anak-anak. Yes, dan Abi itu terkenal kan bayi typo ya. Ya. Dia Bayi ngomong typo. bayi typo dia itu. Jadi dia akhirnya dari kecut itu ke Cekut gitu loh. Cekut gitu. Saya pun yang ngerekam Cekut. Apa? Langsung saya koreksi. Kecut. Oh iya kecut gitu. Itu kok jadi nama dia ya berarti ya? Ya orang kenalnya di situ Mas. Jadi setelah video itu like a bomb aja sih modelnya kayak langsung orang-orang tuh dar. Gila. FYP lah di situ di TikTok. Berapa juta tuh sampai hari ini tuh? Itu video Puluhan Cekut kali ya? itu sudah Mas. Iya, berapa? 110 ya, 110 ada view. aja 110 juta. 110 view. Oke, nanti pulang dari sini saya ngomong Cekut. Radit Cekut. Dapat 100 juta view. Iya, 100 juta. Gila. 110 juta sekarang Mas. Gila. Komennya ada berapa? Komennya ada 36.000. Buset. 36.000. Tapi itu kan video sudah 2023, November. 2 tahun lalu. Yes, November 2023. Itu mengubah semuanya tuh satu video. Semuanya. Itu. Gila. Semua a whole life of AB. Gila. Yang ibaratnya ya dia sebenarnya cuma anak kecil biasa yang ya udah yang tahu paling cuma keluarga sampai akhirnya satu Indonesia sekarang tahu. Iyalah 110 juta. Iya. Oke, abis itu meleduk tuh selanjutnya video-video lain juga. Ada satu video pendek cuman 9 detik waktu itu. Saya malam-malam itu kan itu viral tuh waktu yang Cekut itu viral banget meledak. Terus sempat 3 apa 4 hari saya nggak post video di galeri online-nya AB karena saya takut. Jadi kayak wah tiba-tiba udah sekian juta yang nonton kan kita ya sebagai orang awam kayak yang wah gimana nih kok banyak banget ini gitu. Ya udahlah. Terus ada satu video 9 detik saya ngomong sama Mami ini dibuang aja ya. Terus Mami bilang janganlah di post aja nggak apa-apa buat kenang-kenangan. Dan video itu adalah yang gantengnya Ai itu.
Oh. Jadi saya lagi naik mobil-mobilan di mall gitu, ada kaca gede, karena dia udah terbiasa dengan kaca. Jadi terus saya lewat, gantengnya ay gitu kan. Terus AB itu yang nangkep dia langsung, papi lewat lagi gitu, lewat lagi terus dia sambil gitu. Gantengnya ay itu. Wah, itu meledak lagi, Mas. Itu langsung meledak lagi, tiar. Dia dapat dari mana kosakata? Saya sih. Oh, jadi Anda sering kalau lagi di mall Enggak. gantengnya. Bukan, Mas. Oh, jadi karena saya tipe orang yang anak gue ganteng banget ya. Gitu loh. Jadi kayak jadi kadang tuh saya tuh kalau sama gantengnya Abe ini, terus karena saya basically orang Kalimantan juga, orang Samarinda, imbuhan I-nya itu ada. I itu kayak penekanan gitu loh. Jadi kayak gantengnya ya anakku nih gitu loh. Terus akhirnya dia ngerekam lah gantengnya I. Jadi sampai sekarang pun dia kalau ngaca gitu, Mas. Sampai sekarang. Jadi kalau nemu kaca tuh gantengnya gitu. Waduh. Masih sampai sekarang. Yes, masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Berarti memang domisili di Samarinda? Enggak, kita sekarang sudah pindah di Jakarta. Malang. Oh, di Malang. Di Malang. Berarti belum di Jakarta. Belum. Ada rencana pindah kah? Belum ada sih, Mas. Oh gitu. Ya, belum ada. Kalau ke Jakarta memang belum ada. Karena pekerjaan Mas Benny di sana. Ya, saya so far ada usahanya tuh di Malang dan Surabaya. Oh, Gitu. berarti memang kalau buat AB tuh nggak dijadiin salah satu pekerjaan juga kah? Malah jadi dimanajerin secara resmi gitu misalnya? Kalau dimanajerin. Ada namanya Onti Jazz yang ngatur untuk kegiatannya AB. Cuman kalau untuk kayak harus yang A, B, C enggak. Kita tetap AB tuh ya like a kids. Kedengeran deh ketawanya ya sampai Ketawain luar apa? ya, Be. Rahasia dong. Rahasia. Habis makan apa tuh celemotan? Muffin. Oh, muffin. Maafin, gantengnya ay. Gimana Be sini Be? Jargonnya apa sini? Gantengnya ay, ngomong sini 1, 2, 3. Gantengnya oi. Gantung. Aduh lucu banget sih, ya ampun. Ya ampun lucu banget. Dia suka melesetin kata-kata dia Iya, sekarang. iya. Anak saya kan umurnya 5 tahun, namanya Aca. AB kan 4 tahun. 4 tahun. Kalau kita mau tukeran sih bisa saya. Jangan Mas. Tinggal saya jemput ini aja. capek Mas, serius capek banget ini. Ngurusin satu orang doang ini capek. Wow. Waduh, jadi di rumah tuh bener-bener hidup tuh ya gara-gara dia. Wow. Ini enggak udah mulai preschool kah? Sudah, AB ini sudah TKA. Udah TKA. Yang tapi umurnya masih 4 tahun, tapi nggak tahu kemarin kok bisa Mam ya. Dia jadi TKA Jadi karena naik. dia di PAUD sudah bisa ngikutin pelajaran sih so far. Oh, dia lebih cepat dari anak-anak biasa lah ya. ya. Tapi kelihatan sih dia sangat cepat gitu. Maksudnya cara dia ngerespon, cara dia berpikir. Ya, dia tuh apa ya? Peniru yang handal. Iya. Peniru perekam yang handal juga dia. Nah, kalau anak-anak lain tuh kan suka tantrum tuh umur-umur segini nih. Kalau anak saya sih ada masa-masa itu. Pasti. Dia gimana? Sama, Mas. Kan yang kita lihat di kamera kan happy-happynya Ya, nih. Dia cuman apa yang bikin dia? kalau tantrum itu sering kok. Dia sering marah, dia masih belum bisa mengendalikan emosinya dia yang pasti. Cuman kalau kayak gitu kan AB harus berhadapan dengan Almighty Mami ya. Jadi yang mulia Mami. Yang Jadi mulia kalau sudah Mami. seperti itu tuh yang berhadapan dengan AB adalah yang mulia Mami. Nah, itu tuh akhirnya sama Mami tuh pasti di silent treatment tuh pasti. Udah diemin gitu. Iya, didiemin. Baru dia mikir sendiri apa gimana? Dia Bisa dia? Bisa Mas. Dia kalau sudah di silent treatment tuh dia sudah, kalau sama Mami dia lebih ke maaf ya Mami, terus yang kayak apa. Kalau saya yang silent treatment di silent balik Mas. Serius. Contohnya apa? Dia ngapain? Misalnya dia ngapain? Dia out of control misalnya gitu. Kayak in case kemarin itu dia pingin banget potong rambut. Nah, setelah itu dia sampai di tempat potong rambut nggak jadi. Malah nangis-nangisnya nggak karuan, tantrum. Nggak tahu kenapa tuh. Nggak tahu, dia takut telinganya kepotong. Padahal dia minta dari awal, dia pengen potong rambut. Tapi pas sampai sana, enggak papi takut telinganya kepotong katanya gitu. Emang bawa golok sih. Makanya cukurnya. Udah dia nangis dia tantrum dia di tempat barber itu. Akhirnya pulang lah. Saya tegesin kayak Abi tadi minta sambil nangis. Giliran sudah di lokasi, Abi nangis nggak mau minta pulang. Yaudah di jalan saya coba lah, kata Mami kan coba aja Pi kalau Abi kayak gitu di silent treatment. Saya coba lah, saya sama Abi silent treatment. Saya di silent balik Mas. Jadi dia diemin. Iya. Dengan sengaja dia mendiamkan. Saya iya.
Wah. Giliran kalau mami yang silent treatment si AB-nya langsung takut. Oh, takutnya minta maaf. Minta maaf, dia langsung minta maaf. Emang beda sih. Langsung yang gelendotan gitu, kayak ngerayu gitu loh mas modelnya. Kalau mami yang silent treatment tuh. Oke. Jadi kalau dia tantrum atau emosinya lagi non stabil gitu, lawannya ya yang mulia mami. Yang mulia mami. Yes. AB. Hai B. Bisa Oh, denger ya ininya ya? Bisa denger di kuping dong, bukan suaranya nggak? Bukan di Bisa. bukan Kok di situ. Longsor ntar malah di mukanya pipi itu. ya dia. Nah, oke. Iya dong. Emang kalau milih tempat potong rambut tuh harus hati-hati. Oh gitu. Teman saya ada yang pernah potong rambut terus ada darah di sini. Buset. Dia ke barber shop. Oh, beda dong. Bukan barber tapi barbar. barber Iya. shop. Dia shopnya barber. Oke. Hai. Oh, dia lagi dengerin tuh. Kamu dapat apa buat ulang tahun yang keempat? Karena baru ulang tahun. Iya, baru ulang tahun, baru tanggal 3 kemarin, Mas. Kamu dapat apa, Be? Dapat kain pel, Enggak dong. kopel dia Mau ngapain Be lu? Ngepel. bilang. Main pel. Oh, main per. Itu main per, itu main apa? Oh, bentuknya kayak per. Oh, Oke. oh, iya. Per hitam, betul. Kabel itu, Be. Be, kedengeran nggak? Iya, kabel itu. Waduh, gede. Hah? Denger ya? Kok bisa ya suaranya ke situ ya? Kok suaraku bisa nyampe situ ya? Kalau aku bisik-bisik kedengeran nggak? Jangan keras-keras. Abi lagi ngapain? Ya lah, ya. Coba dengerin pakai kuping. Hah? Enggak. Bisa sih, tapi aku disuruh dengerin. Dengan pakai kuping. Kayak gini. Jangan ke sana dong. Heeh. Oke. Abi mau kemana? Oh, Abe yang ngomong, aku yang denger. Iya, kayak gini Ya, sini dengernya. aja, di sini aja. Bukan. Hah? Bukan. Gimana tuh? Abi yang denger kayak gini. Gimana? Om Radit kayak Kebalik. Ini buat ngomong. Loh, ini bukan ini kan suaranya Abi kan. Iya. Sih? Iya, suaranya Abi tuh Abi ngomongnya di sini. Abi kan mendengarnya di situ. Iya. Oh, ya udah. Ya sudah, oke, coba dengerin. Ada nggak suaranya? Bisa. Om Radit denger. Iya, Be. Dengerin. Heeh. Abi yang papa. Nih, Abe yang ngomong. Abi yang ngomong. Aku Ya. denger gini ya. Oke, aku ikutin nih. Oke. Bentar. Ya. Oke. Udah. Oke. Terus? Ya nggak bisa denger, Be. Keras ya. Baik. Masih kedengeran nggak? Ya masih. Be, kamu lucu banget. Apa? Aku disuruh ngomong apa? Lagu. Oh, disuruh nyanyi. Kamu masa depan kamu masih panjang buat denger aku nyanyi. Awas Be. Awas, jangan keputar, Be. Oh, iya. Emang iya. Sini, ke sini. Abe balik lagi ke sini. Abe balik Lele. lagi. Abe, Iya. Abraham. Harus dilepas dulu. Abe. Hey. Ya udah. Wah, emang aktif banget ya. Aktif sekali, dan dia tuh orang apa ya? Anak yang keingintahuannya besar banget, Mas. Banget. Even dia syuting aja dia ngeliat sutradara misalnya gitu. Dia lihat yang pengarahnya gitu. Habis itu nggak lama udah selesai syuting, it's a wrap gitu ya. Dia pinjem itunya tuh headphone-nya. Dengerin. Oke ya, enggak. Oke ya, satu di sana. Oh, dia ngatur. Iya. Terus ada yang ngomong gini, ini udah bagus belum, Be? Sebenarnya belum sih. Kita ulang lagi ya. Literally yang kayak gitu, Mas. Karena dia ngelihat orang seperti itu. Iya. Dia bisa menjiplak orang secepat itu. Udah mulai ada pembicaraan soal kalau gede mau jadi apa segala macam. Dia tetap pada cita-citanya sih. Dia pengen jadi masinis so far sampai sekarang. Karena dia suka kereta uap. Karena dia ada waktu kecil, kalau lihat di galeri online-nya AB itu, di video paling bawah, itu kita lihat kereta memang. Saya tiap sore, karena waktu itu mami kerja juga, terus saya yang di rumah, tiap sore jam 5 dia bangun tidur siang itu kita selalu ke stasiun kereta dekat rumah situ. Ngeliatin kereta lewat. Iya, ngeliatin kereta lewat. Jadi saya gendong gitu, kereta lewat. Begitu lewat apa yang Ya dilakuin? udah, dia cuma ngelihat, senang kan, panjang gitu kan. Panjang, dia senang, udah habis kita pulang. Besok lagi dia bangun tidur siang, sore gitu saya bawa lihat kereta gitu. Menarik ya. Makanya dia sampai sekarang cita-citanya apa? Kereta uap.
Kalau yang di Sumatera kan kapal laut ya. Kalau di sini kereta uap. Kereta uap tuh. Tahun berapa itu? Dia seneng banget sama kereta sampai sekarang. Oke. Sama Dino pasti. Dinosaurus. Dia udah katam banget udah sama dinosaurus. Dia hafal. Semua jenis dinosaurus dia hafal. Takut nggak ngelihat dinosaurus gede gitu? Kayak Awalnya dulu takut. Sekarang dia udah tahu kalau dinosaurus itu sudah punah. Dan yang sekarang pun sebesar-besarnya apapun di luar sana itu mainan, patung. Oh, sebelumnya dia nggak tahu tuh? Nggak tahu. Sama kayak anak saya juga gitu. Iya. Lari dia. Tergantung kita sih mas kayaknya ngasih pemahaman ke anak tuh seperti apa gitu. Berarti kan yang ada di YouTube nggak semuanya ada di kehidupan nyata gitu. Karena anak sekarang kan pasti ini sih YouTubean tuh pasti nggak mungkin nggak sih. Pasti YouTubean sih nggak mungkin nggak sih. Dia ada screen time khusus kah? Ada. Tiap apa? Biasanya dia itu rewards, lebih ke rewards buat kita dari kita. Jadi kayak misalnya dia makannya banyak atau lagi good mood lah, lagi bagus, lagi pencapaian apa gitu, boleh deh screen time. Oh. Tuh, 30 menit, 15 menit gitu. Tapi nggak ada hari khusus. Nggak ada. Nggak ada. Menarik. Wih. Abe suka nonton apa, Be? Kalau lagi screen time, tontonan favorit kamu apa? Sini. Timo. Dino. Oh, Dino. Abe tuh kalau di YouTube suka nonton apa sih? Dino Dino apa yang Abe paling suka? Dino apa yang Abe suka? Dino ngerem. Dino ngerem bukan kirain stang motor lain. Dino apa? Apa? Lo Abe suka dino apa? Ditanyain Om Radit tuh lo. T-Rex. Oh, gede banget. Tuh serem, giginya banyak tau, Be. Giginya ada berapa sih T-Rex tuh? Banyak giginya. 1000 juta kali. Oh 1000 juta kali. Gigi T-Rex ada 1000 juta. 1000 juta. Dia kalau ada kemauan kayak misalnya minta coklat atau apa, itu suka marah-marah juga nggak kalau nggak dikasih? Ada kalanya kayak gitu. Ya? Terus dia tuh kan juga tipenya makannya agak aneh ya mas. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin namanya anak kecil kali ya. Dia tuh kalau makan asin manisnya bareng. Oke. Jadi kayak kadang makan soto gitu, cemilan sambil ngemil stik coklat gitu. Aneh ya. Aneh sih. Tapi dikasih, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan stik coklatnya misalnya dalam periode makan tuh cuma 2. Oh. Gitu doang. Kalau nggak dikasih marah nggak? Nggak marah sih, nggak, nyariin. Oh. Nyariin aja. Oh, behave juga ya. Nyariin aja dia. Mana anak ya? saya kemarin marah-marah. Pokoknya mau ke Holy Wings, ntar dulu. Oh, enggak, jangan dong. Jangan. Ngapain ke sana? Enggak ada prosotannya beda, Mas. Prosotannya beda ntar. Wow, hebat ya. Iya, tiap hari dia Mas kayak gitu, Mas. Kalau dia udah punya konsep bahwa dia terkenal nggak? Kita nggak ngajarin itu. Maksudnya dia tahu nggak kalau kan pasti sering dimintain foto kan? Iya pasti. Dia ada kebingungan nggak? Mintain foto gue gitu. Awal-awal ada. Tapi sekarang kita mengajarinya itu kayak lebih ke itu ada onti uncle pengen ketemu Abe. Kan panggilannya kan untuk fans Abe itu kan onti uncle ya. Nah, ini onti uncle-nya Abe mau foto. Ya udah dia foto. Selesai. Kalau anak saya soalnya bingung tuh, kayak misalnya kita lagi ke mall tuh. Kemarin ke Kemang Village dekat sini kan. Malam minggu, wah rame itu orang-orang pada ngajak foto kan, ngajak foto saya. Terus anak-anak kayak ngelihat, papa kenal dari mana itu orang, papa kenal dari mana itu orang. Jadi dia masih belum punya konsep yang dikenal orang tuh apa tuh, masih nggak tahu kenapa sih papa difoto gitu. Kalau Abe sendiri? Kalau Abe itu kita tanamkan ya, Abe itu banyak yang sayang, onti uncle-nya Abe tuh banyak gitu loh. Jadi kayak dimanapun Abe berada itu ada onti uncle-nya Abe. Jadi kayak aku tuh bilang kayak gitu tuh supaya dia tuh kita kemana itu dia nggak bingung. Jadi kalau kadang kita kemana ke kota A misalnya kayak gitu, terus ada onti uncle-nya Abe, itu dia cuman itu onti uncle-nya Abe ya? Iya. Oh ada di sini juga ada gitu. Itu tuh kalau saya susah berarti. Apa itu? Ya saya bilang ke anak saya itu onti uncle papa. Nggak mungkin. Onti uncle papa banyak gitu. Saya ajak foto. Jangan dong. Ini ajak foto kan gue. Bahaya ntar konotasinya. Tante, papa punya banyak tante dan om. Om dan tante sayang papa. Iya. Katanya sering pada ribut di live streamingnya Abe antara onti sama uncle berebut perhatian. Iya. Dulu itu Abe pernah mengeluarkan statement bahwa Abe ini sayang onti-onti katanya gitu. Uncle sayang nggak? Enggak. Wah itu rame banget mas. Itu rame banget. Jadi kayak yang
Orang buat yang nggak mau makan lah, angkel-angkelnya nggak mau makan, nggak mau kerja, nggak mau bangun dari tempat tidur karena galau. Angkel nggak disayang AB, gitu-gitu modelannya. Itu sempat rame tuh Mas, gitu. Pada berebut perhatian Iya, pada berebut perhatian dia. Jadi kayak yang, wih, rame sekali gitu. Tapi akhirnya sampai yang dia, enggak kok angkel, Abi nggak lupa. Gitu. Itu pasti banyak yang inget sih kata-kata itu. Sama dia. Iya, Abi nggak lupa gitu. Langsung yang cair lagi. Dinosaurus favorit AB T-Rex. T-Rex. Tapi dinosaurus macam apa tuh Mami Stego ini nih? Mami Stego itu ada namanya Stegosaurus. Ya, Stegosaurus. Yang Stegosaurus. Betul, yang punuknya itu banyak duri ya. Betul. Nah, itu sebenarnya salah satu kartun yang ditonton AB, Stegosaurus itu sosok yang bijak dan apa ya? Dan selalu bisa ngasih, dia tuh kayak wise dan selalu menang gitu loh. That's why Mami itu dipanggil Mami Stego. Bisa banget ya ngebungkusnya. Dibungkusnya bagus banget. Sambil matanya ke kanan. Sosok yang wise. Padahal dino-dino juga. Nah, tapi itu karakter di kartun, Mas. Iya, Nah, kalau aslinya ya sama-sama nyeruduk sih. Bahaya juga kita. Abe suka ngasih panggilan ke benda-bendanya atau orang-orang yang dia suka nggak? Kalau ke orang-orang yang kalau onti uncle tuh enggak sih. Oke. Cuman kita yang di dalam rumah aja, karena kita kan selalu main sama dia tiap hari. Jadi ada ini nggak, ada mainan yang harus ada di tangan dia? Kalau anak saya tuh yang laki-laki, kalau ke mall harus ada mainan ini, mainan itu gitu. Oh enggak, Abe tipenya enggak yang megang mainan lama gitu enggak. Oh. Jadi ya udah biasa aja pegangan gitu. Cuman dia yang apa ya? Dia tuh kan anak yang selalu suka banget kalau dikasih hadiah gitu modelnya. Kayak apa ya? Excited gitu loh. Kayak wow ini. Jadi ya dia nggak ya jadi mungkin pikirannya dia mungkin gua ke mall nih dapat mainan baru kali ya gitu kali. Oh, makanya dia nggak pegang. Dia nggak pernah pegang. Kalau rutinitas AB di hari Sabtu itu apa biasanya? Sabtu itu nggak ada sih Mas, karena kita juga hidupnya di Malang. Sabtu Minggu itu Malang itu full padat. Jadi males keluar. Males. Kita kalau keluar memang weekday. Biasanya tuh after AB sekolah atau after AB bangun tidur siang baru kita keluar. Karena punya bisnis sendiri juga ya. Jadi enak ngatur waktunya kan. Betul. Apalagi kan Mami sekarang sudah fokus urus AB kan. Jadi kita ya punya waktu luang gitu. Berarti sekarang ada manajemen sendiri buat AB? Ada. Wow. Ada, dipegang sama Onti Jessica tadi. Wow. Jadi memang kita nggak ikut kanan kiri, ya udah kita berdiri sendiri. Oke, berdiri sendiri, bikin ini sendiri, bikin struktur sendiri, semua full buat AB. Semua buat AB. Gokil. Kita buat Gila AB. Ya, dari hanya galeri iseng-iseng doang ya. Betul. Ya memang berkat Tuhan sih memang itu. Tuhan kerja memang buat kita. Nextnya buat AB apa? Film kah? Pasti ada tawaran dong. Kalau tawaran, puji Tuhan sudah ada. Iya sudah kan? ada, beberapa sudah ada. Cuman memang kita lihat kondisinya AB aja sih sekarang. Maksudnya kita lihat AB tuh gimana, bisa enggak gitu kan, masih susah Mas. Bener. Jadi aku takutnya tuh kayak orang yang menginginkan ABA tapi AB-nya nggak bisa itu nanti akan kecewa. Jadi makanya mending nggak usah dulu lah untuk yang kesana itu. Tapi di direct masih kalau di direct itu bisa, cuman tidak yang beneran kayak bakal sekemauan direkturnya gitu modelnya. Jadi ya masih simpang siur, namanya juga anak kecil kan Mas. Bener. Susah banget di directnya masih susah. Mungkin kalau 5 atau 6 tahun di direct masih mungkin udah oke kali. Kalau sekarang masih belum banget ini. Masih liar kalau kata orang. masih liar. Sama seperti anak-anak pada umumnya. Pada umumnya. Cuman dari tadi kita di dalam, di luar kedengeran tuh dia masih teriak-teriak, masih ngobrol, masih ini. Aktif banget ya. Dia tuh nggak bakal selesai sebelum jam 1 Mas. Oh. Dia setengah 1 jam 1 tuh udah mulai lemas, harus emosi. Enggak, emosinya naik tuh Mas. Lapar. Makan, makan, nanti jam 2 setengah 2 sampai jam 2 gitu aktif lagi. Setengah 3 udah mulai turun, ngantuk. Oh, ada siklusnya. Ada, karena memang dari bayi, dari brojol, Mami tuh sudah I see. Lu makan jam 9, dari jam 7 gak boleh makan. Jadi dia lapar. Dari jam 8 gak boleh makan. Mami tuh gak boleh makan ya gitu. Gak boleh makan ya gitu. Iya, gak boleh makan ya. Jadi dia dari jam 8, dari jam 9 tuh udah main terus. Main, haus, lapar. Jam 9 Mami tas makan. Akhirnya makannya banyak gitu. Jam 1 sampai jam 5
tidur ya, waktunya tidur. Ya udah. Jadi setelah jam 12 mau ke jam 1 tuh udah dia harus masuk kamar. Iya. Tidur nggak tidur harus di dalam kamar. Harus. Itu mami. Kalau nggak diseruduk. Iya. Tiba-tiba terbang ya. Ntar di kepot gini bingung ntar. Iya dari tadi tuh rame di luar. Berarti kalau misalnya AB sakit tuh sedih juga ya, karena pasti sepi gak sih rumah? Sepi mas, sepi banget. AB itu kalau sudah sakit itu nemplo aja sama maminya. Duduk nonton TV tuh diem. Wah itu sedih banget sih. Kenapa be? Gak apa-apa. Itu kasihan. Ya kita yang biasa juga aktif, ikut aktif kayak yang aduh pengen ngerak juga gitu, gitu ya. Tapi dia sakit. Kasihan juga nih anak nih. Iya, diem aja kan, dia diem aja gitu. Iya langsung beda. Nyender pasti mas, pasti. Anak saya juga pernah kayak gitu, dia diem ditanya, kenapa Ca gitu. Pajak penghasilan lagi. Iya lain dong. Soal pajak biasa. Per kapita negara berkurang ini, kita bingung juga kita. Belajar apa ini? Akhirnya ketika lagi demam itu biasa apa yang terjadi? Jadi AB tuh diem. AB itu pasti diam, terus nempel sama mami biasanya, atau enggak sama utinya. Yang di rumah kan ada uti juga, ada ibu saya di rumah. Itu biasa nempel yang literally nempel gitu mas, kayak gelendotan. Pertama kali AB demam, masih inget nggak? Kalau saya masih inget, soalnya saya nangis waktu itu. Oh gitu. AB itu demam tuh kapan ya mamnya? Oh enggak, masuk di rumah sakit. Langsung masuk rumah sakit? Enggak. AB itu puji Tuhannya sampai sekarang belum pernah masuk rumah sakit. Belum pernah masuk rumah. Tapi kalau bisa jangan sih. Belum. Kemarin ya, ini true story nih. Saya lagi ada perawatan lah di sebuah rumah sakit, nunggu di IGD. Nunggu kamar kan, jadi masuk IGD dulu. Antri lah. Pas diarahin ke IGD, baru mau masuk nih. Ada anak kejang-kejang. Buset, dibawa step ditaruh di kasur rumah sakit di IGD. Terus ternyata pas kita dengar-dengar ya, mereka pada ngobrol ya itu demam tinggi banget. Untung nggak pernah nyampe situ sih sebenarnya sih. Biasanya tapi AB itu so far demam itu paling tinggi pernah di 39. 39 aja udah 39,9. Hampir 40 mas. Dan dia kadang masih bisa lari. Demam 39 masih bisa lari. Masih bisa teriakin mami tidur. Ya itu AB. Cuman dia udah gitu, kadang ada masa yang dia pas aktif gitu, kadang nanti dia capek lagi, kayak lesu, lemes lagi karena mungkin dari demam itu. Iya. Nah karena demam itu kan salah satu hal yang paling sering terjadi sama anak ya. Pasti dikit-dikit demam lah ibaratnya. Kita langsung tanya-tanya aja nih. Baik. Udah ada dokter di sini. Oh ada dokter. Iya dari tadi. Mari kita panggil ya, kita siapin dulu. Udah ada. Kagetnya bareng-bareng dong mas. Ya, maaf nggak janjian ya. Tiba-tiba ada asap gitu. Gimana? Jini. Dokter terima kasih udah Sama-sama, menyempatkan Mas kesini. Ini dengan Dokter Kanya. Iya betul. Dokter Kanya juga aktif bikin konten. Oh gitu. Fun fact-nya? Fun fact-nya Mami Abe sudah mengikuti Momdok sejak sebelum Abe lahir. Oh Makasih, gitu. Mami Abe. Sebelum Abe lahir udah ngikut akun dokter anak. Iya. Kita memang belajarnya ya platform mana lagi mas yang sekarang terbuka lebar? Bener. Jadi Sosial disiapin media. berarti ya. Iya betul. Gokil Bagus. loh. Full of preparation. Yes. Yang mulia Thank you. Yang mulia Mami. Mami stay go. Iya, Mami stay go. Luar biasa loh. Terus apa feeding time itu juga Feeding rules betul. Feeding time buat kucing gua dong feeding time. Emang ikan koyo ya. Feeding rules. Iya, Itu kan, benar berarti ya? Iya betul. Jadi ada aturan makan sebenarnya. Tadi itu termasuk waktu. Benar banget yang tadi Papi Abe bilang. Istilah kata dipuasakan tanda kutip. Jadi maksudnya kita memberi kesempatan lambungnya kosong. Jadi dia saat jam makannya tiba dia lapar. Jadi bisa makan semaksimal yang dia bisa gitu. Semaksimal yang dia mampu, semaksimal yang sampai dia merasa kenyang dan cukup. Lalu dipakai aktivitas lagi 2-3 jam seiring dengan pengosongan lambung tuh memang 2-3 jam sekali. Gitu. Jadi pas saat lambungnya kosong, dia lapar, jadi makannya bisa banyak lagi. Gitu. Berarti kalau sedikit-sedikit itu jangan lah ya. Betul. Iya, jangan. Nanti itu jadinya anaknya jadi terbiasa small eater ya, seolah seperti small eater. Jadi makan sedikit tapi sering. Memang ada beberapa anak yang lambungnya ukurannya terlahir dengan lambung yang ukurannya kecil, tidak bisa makan banyak. Tapi kalau dari awal kita latih sebenarnya bisa tuh dibentuk
kebiasaan itu untuk gitu. makan yang banyak. Betul, selain jam juga duduk, tidak sambil lari, tidak sambil ada distraksi seperti nonton gadget, main cookie tadi barusan ya. Kucing dikejar-kejar. Gitu. Jadi anak tuh mindful bahwa dia tuh sedang makan dan dia butuh makan untuk hidup gitu. I see. Berarti nggak boleh kayak kita bawa Enggak, beda. Jangan nonton gadget. Itu yang sering tuh. Anak kan jadinya kalau nonton gadget tuh makannya banyak, Pomdok. Tapi anak tuh kehipnotis dengan si gadget itu gitu. Jadi dia pikirannya ke TV-nya atau ke gadgetnya, tontonannya, tapi otaknya tidak sadar bahwa dia tuh sedang makan. Jadi dia tapi ke situ gitu. Jadi begitu gadgetnya habis, dia akan tadi kayak Pak Bebe tantrum karena terdistraksi dan ketagihan dengan gadgetnya itu, dengan tontonannya. Oke, tadi kan kita lagi ngomong soal demam. Demam, ya betul. Seberapa sering datang ke dokter terus orang tua panik? Demam dok. Iya. Itu adalah alasan paling sering sih. Apalagi anak pertama ya dok ya. Iya benar banget. Anak pertama tuh kayak ada apa nih? Gitu kan bingung. Panik, betul. Makanya kenapa IG saya itu ada, momdok.id itu ada untuk membantu new parents untuk mengatasi kegawat daruratan di rumah biar nggak bingung. Jadi kalau ada demam mesti ngapain, ada diare mesti ngapain, ada kejang demam tadi yang masalah dicerita. Nah itu tuh di rumah mesti diapain dulu. Nah kayak gitu-gitu. Pertolongan pertama lah dok ya. Betul, baru cari pertolongan berikutnya. Tapi kembali ke demam, betul banget. Itu adalah hal paling sering yang membuat orang tua panik sih. Dan langsung in a rush bawa ke dokter. Gitu. Karena itu anak tuh beda banget dok. Kalau demam itu anak tuh langsung kayak cerianya hilang gitu ya, langsung kayak ayam layu gitu ya. Kayak ayam sayur gitu. Iya benar. Ayam sayur. Iya, mata langsung redup. Itu sedih sih kalau ngeliat. Makan juga akhirnya berkurang kan gitu. Iya benar. Kasian juga gitu loh. Tapi orang tua tuh banyak panik soal demam. Sama, saya juga ketika anak pertama saya demam ya kan, ada anak kedua nih. Anak pertama memang pengalaman pertama kan, sehingga kan R&D lah. Iya, sehingga kaget-kagetnya masih ada tuh. Takut kayak gini, takut ini serius apa enggak? Iya betul. Nah tapi kan obat demam itu ada yang mengandung paracetamol sama ibuprofen. Nah itu bedanya sebenarnya apa dok? Oke, jadi sebenarnya memang yang paling sering umum digunakan adalah kedua merek tersebut. Dua-duanya bisa dipakai sebenarnya. Kedua kandungan maksudnya? Betul, baik paracetamol maupun ibuprofen dua-duanya bisa dipakai. Cuman memang paracetamol tuh lebih kuat ke menurunkan suhunya, jadi anti demamnya. Dia anti nyerinya lebih sedikit. Gitu, efek anti nyerinya lebih sedikit. Sedangkan kalau ibuprofen itu gampangnya betul, dia triple action tuh paling gampang. Jadi dia menurunkan demam, dia bisa menurunkan nyeri dan bisa bersifat anti radang atau anti inflamasi. Jadi contoh misalnya kayak tadi misalnya sebenarnya kan hari ini Abe lagi agak pilek ya, tapi kan masih pecicilan. Jadi kita sebagai orang tua nggak worry nih. Tapi begitu dia temennya pilek itu kan saluran nafas tuh satu jalur ya. Temennya adalah habis itu radang tenggorokan. Mulai nyeri menelan. Dok, kedua tuh selain demam yang bikin datang adalah dok anaknya nggak mau makan minum. Ternyata ada, kita orang awam bilangnya radang tenggorokan ya, nyeri menelan itu. Jadi mulailah orang tua tambah panik, udah demam, nggak mau makan, nggak mau minum. Takut dehidrasi. Betul, nah itu yang kita khawatirkan. Nah biasanya kalau yang demam dengan gejala yang jelas, ada batuk pilek jelas, ada nyeri menelan jelas, atau misalnya tumbuh gigi mungkin. Nah itu kita boleh tuh pilih ke yang ibuprofen yang bisa bersifat sebagai anti nyeri dan juga anti radang tadi itu, anti inflamasi. Jadi dia tiga-tiganya dapet. Lebih lengkap ya berarti. Betul, demamnya dapet, penurun radangnya dapet, penurun nyerinya dapet. Bila dengan gejala yang jelas. Tapi kalau misalnya demam saja, ini belum jelas nih arahnya kemana nih gitu. Biasanya kita ngarahinnya ke paracetamol. Soalnya karena kalau anak tumbuh gigi kayak kasusnya AB itu, dia kalau tumbuh gigi yang panas cuma kepalanya doang. Badannya enggak. Oh gitu? Iya. Tapi lazim tuh. Ya harusnya sih dibuktikan dengan diukur di ketek ya, suhunya berapa. Iya, cuman kan kita sebagai orang tua kan cuma pegang-pegang gitu. Iya, sayang. Ketawain Abe kan lucu. Abe lucu soalnya. Lah terus ngetawain apa? Ketoprak umur? Nggak ada udah. Abe, emang umurnya udah cukup ya buat jadi anggota DPR ya Abe? Iya. Tadi kan pilek tadi. Pilek. Legislatif ya. Iya, masih aktif dia ya. Iya. Nggak kebayang sih kalau anak ini demam sih. Pasti sedih banget karena
Ya, biasa ramai. Betul, langsung di rumah tuh langsung beda aja rasanya tuh kalau dia sakit itu. Sepi dan pandangan matanya biasanya Mas Radit. Kalau anak demam itu lemes kan, lemes, matanya sayu. Jadi yang pertamanya giras gitu, terus tiba-tiba langsung 180% kebalikan, pasti orang tua panik. Jadi ini ada apa nih dengan anak saya nih? Tiba-tiba kok berubah perilakunya. Plus kalau tadi itu ada sesuatu yang bukan hanya demamnya tapi perilakunya berubah dalam artian langsung nggak mau makan, oke lah, biasanya orang tua boleh nih tambal susu misalnya gitu. Tapi susu juga nggak mau dok. Iya. Maunya air putih doang. Nah ntar nanti nutrisinya gimana, jadi panjang gitu ceritanya kalau mulai dari demam dan nyeri menelan itu. Kayaknya kalau yang tumbuh gigi teman-temannya juga kesulitan mengunyah. Betul. Terus mungkin kalau diraba hangat di area sekitar kepala hangat, mungkin kan karena pas giginya mau tumbuh dia melar tuh gusinya. Jadi ada pembengkakan. Pecah betul. gusi dia. Nah, pembengkakan itu kadang-kadang suka bikin itu yang namanya radang. Jadi radang tuh inflamasi tuh proses di mana jaringan itu bukan infeksi tapi dia membentuk jaringan baru gitu bukan membentuk tapi ya tadi membengkak, merah, teraba panas. Jadi makanya kenapa kalau diraba area kepala, which is mungkin area sekitar betul. giginya teraba lebih hangat si gusinya tersebut karena dia lagi melar tadi itu pecah, giginya mau keluar gitu. Dan itu nyebelinnya ya kalau geraham itu bisa 3-4 bulan sebelum giginya jebol. On off-nya beneran. Iya, betul. Jadi orang tua selain demam yang sering bikin bawa berobat, tadi tidak mau makan minum karena takut dehidrasi, adalah dia tiba-tiba nggak mau makan entah sebab apa. Begitu dicek, gerahamnya iya dok, dia hari ini mau makan siang makan banyak, tiba-tiba malam nggak mau sama sekali. I see. Besoknya mau seperti biasa, abis itu nggak mau lagi sama sekali. Jadi pas nggak mau tuh pas lagi bengkak, itu nyerinya luar biasa. Gitu. Itu ibuprofen lah yang bisa membantu menurunkan. Karena kan tadi bisa sebagai anti demamnya dapet, anti nyerinya dapet, anti inflamasi peradangan yang gigi bengkak, gusi bengkak buat ngeluarin giginya dapet. Anti radang sama anti inflamasi sama kan? Radang dan inflamasi sama betul. Ya? Berarti apa tadi triple action tadi? Demam, menurunkan demam sebagai anti nyeri. Anti nyeri. Betul, anti sama nyeri si anti radang tadi. Nah, begitu gigi, masuklah tangan, kopek. Tangan kotor, masuk mainan, gigit. Nah, virus dan ataupun mungkin bakteri masuk tenggorokan. Radang. Iya, itu demam temennya lagi. Betul. Nggak mau. Udah kayak satu kesatuan ya Iya, modelnya. memang itu teman sejawat itu biasanya iring-iringan mereka itu. Nongkrong mulu tuh bertiga tuh. Ibuprofen itu berarti kan triple action. Itu kandungannya kan kita di rumah pakai Proris tuh. Proris tuh ada ibuprofennya. Iya sih gede soalnya Proris ibuprofen gitu. Kalau saya yang di rumah ada tulisannya kan. Soalnya Abi pakai. Makanya kita kan si Anissa tuh juga sempat kerja bareng sama Proris. Pas dia mau kerja bareng Proris tuh dia ngelihat juga sih di rumah. Di rumah memang kita kan ada ya. Iya sama. Dan memang ternyata kandungannya itu tadi ada 3 itu. Ada tadi anti demam, anti radang, anti nyeri dan anti radang. Betul. Ibuprofen ya. Karena itu sifatnya ibuprofen memang ya. Betul. Cara kerjanya itu begitu. Dan dia termasuk yang cepat juga. Jadi perbedaannya adalah kalau paracetamol tuh memang dia relatif lebih aman. Pasti dalam artian gini, bisa dipakai sebelum makan, setelah makan, terserah bebas anytime butuh boleh. Cuman dia peaknya agak lebih lambat gitu. Nah, sedangkan kalau ibuprofen kita menyarankannya adalah setelah makan karena memang salah satu efek samping tanda kutip ya itu dia menyebabkan iritasi lambung. Biasanya kita menyarankan setelah makan. Tapi sekarang sudah banyak kok ibuprofen yang teknologi baru yang lebih minim iritasi lambung tuh udah mulai ada. Hai. Aman. Gila masih aktif loh. Masih 2 jam lagi ya sampai baterai harus diganti. Maaf Om Radit. Aman. Lucu banget. Ya itulah makanya sekarang kita pecah telurnya podcast ya. Seru. Dia kelihatan enjoy sih tapi maksudnya karena di sini banyak hewan kan. Iya. Ada kucing, ada macam-macam. Oke, terus tadi Dok gimana Dok? Jadi kan ada formulasi yang lebih baru. Iya, lebih meminimalisir lambung ya. Betul. Jadi saudara bisa dipakai kapanpun dan dia peaknya cepet tuh. Jadi dalam waktu 15 menit gitu, 30 menit dia tuh udah mencapai kadar puncak obatnya di dalam darah, jadi sudah memberikan respon terapinya. Udah gitu. kerasa lah ya. Betul. Gitu jadi ya. saya sering menyarankan kepada orang tua saya, pasien saya juga kalau nyeri karena tumbuh gigi atau karena radang tenggorokan tadi, nyeri menelan,
biasanya saya juga menyarankan coba deh 15 menit atau setengah jam sebelum makan coba masuk dulu ibuprofennya. Harapannya bisa mengurangi nyeri tadi. Jadi anaknya minimal mau makan walaupun tidak sebanyak yang seperti biasanya. Yang penting nyerinya hilang dulu. Betul, anaknya lebih nyaman gitu. Itu jadinya sedikit banyak lumayan menolong tuh untuk si anak yang dengan keluhan nyeri tadi itu. Pada saat apa kita harus bawa ke rumah sakit? Kan karena banyak yang tegangnya gara-gara itu tuh. Iya sih. Demam. Rumah sakit nggak ya? Demam rumah sakit apa? Dan batasnya mana antara masih bisa pakai ibuprofen sampai akhirnya dibawa gitu? Iya betul, bener. Itu bagus banget pertanyaannya. Satu harus tahu dulu bahwa demam itu suhu di atas 38. Oke. Sering banget orang tua pegang doang, pakai tangan meter. Kayaknya anak aku demam deh. Kayaknya sumeng deh. Kayaknya ini deh. Jadi diukur bener pakai suhu, pakai termometer, ketiak lebih baik. Oke. Ya, jangan tembak, jangan telinga betul. Nah terus di atas 38 dan bila satu sudah mulai tanda dehidrasinya ada. Betul. Jadi misalnya anaknya mulai nggak mau makan minum, mulai pipisnya mulai berkurang, gitu ya, tanda dehidrasinya sudah ada. Kemudian yang kedua lebih dari 3 kali 24 jam. Oh 3 harian. Betul. Apalagi demam saja, tidak ada gejala yang lain. Nah kita takut apa nih, Indonesia endemis demam berdarah. Oh iya. Jadi itu mesti disingkirkan gitu. Nah kenapa? Bentar ya Mbak. Iya. Dok. Ada komedi puter. Kamu nggak pusing be? Ini kayaknya koinnya udah habis sih. Masih jalan. Abraham. Habib, handphone. Iya, diumpetin sama dia. Aman. Oke, jadi tadi tuh demam 3 kali 24 jam. Karena Indonesia tuh endemis demam berdarah. Jadi kalau ada demam tanpa ada gejala apapun dan berlangsung 3 kali 24 jam tidak turun-turun, nah salah satu yang kita curigai adalah demam berdarah. Makanya kenapa kita sudah menyarankan kalau 3 kali 24 jam tidak sembuh bawa ke dokter ya. Salah satunya adalah buat dievaluasi pemeriksaan laboratorium. Ya, cek darah biasanya. Cek darah, dok, ya? menyingkirkan apakah ini virus saja, virusnya karena demam berdarah atau bukan, atau karena bakteri. Ya, nah, jadi tata laksananya bisa sesuai dengan penyebabnya. Betul. Nah, makanya tadi aku sebut di depan, kalau demam dengan gejala yang jelas, demam dengan batuk pilek yang jelas, demam dengan nyeri menelan yang jelas, demam dengan gigi tumbuh, kita bisa masuk ibuprofen. Tapi kalau hanya demam saja dan tidak jelas, tidak ada gejala lain, kita kan belum tahu nih arahnya kemana. Salah satunya kan kemungkinan ke demam berdarah tadi. Maka ibuprofen mungkin bisa ditunda sampai terbukti bukan demam dengue atau demam berdarah dengue, baru ibuprofennya diberikan. Gitu. Tapi kita kalau kemana-mana emang bawa Proris sih, karena kayak terutama kalau misalnya keluar negeri itu ya. Luar negeri betul. Wah itu tuh saya inget banget waktu kita lagi liburan deh ke Australia tuh pas banget si Aca tumbuh gigi. Waduh. Wah itu di pesawat udah kayak satu pesawat kayak mau turun tengah laut aja nggak sih gitu. Iya. Terbalik aja nggak sih gitu. Dia kan panas jadi nangis jadi apa gitu. Jadi ya kita selalu bawa Proris juga kalau tiba-tiba demam pas lagi traveling. Kalau Anissa sendiri tuh punya satu pak yang isinya obat. Obat wajib buat travel kayak semua orang semua punya. Mami juga selalu nyiapin kok. Itu Mami juga nyiapin semua. Iya Mami. Saya bagian saya bagian angkat koper ya sebenarnya. Kalau kemana-mana kayak gini saya bagian angkat koper mas. Ya tapi biasanya ibu-ibu udah rapi tuh. Iya. Bener tuh. Nggak bisa kalau sampai baju kita udah disiapin. Iya. Sampai satu ini lagi per hari lagi ini hari ini ya. Iya udah. Ini kalau keringetan gimana? Udah pakai aja. Iya lagi. Ntar kita. Oke, nah jadi ya memang tapi lagi-lagi kita harus kalau misalnya gejala udah jelas ya udahlah kasih ibuprofen ya kayak tadi misalnya flu ya which is paling sering tuh pasti mama sakit nelen terus tadi gejala yang jelas apalagi tuh gigi ya gigi mulai tumbuh. Betul. Mata sayu pusing biasanya kalau mata sayu nggak sih dok biasanya? Iya karena demam tinggi tadi tuh 399 tuh lumayan tinggi banget dan biasanya kan sediaan obat penurun demam tuh ada 2 jenis mas. Papiabi jadi ada yang diminum tapi juga ada yang lewat dari anus. Oh iya, pernah. Jadi kalau tinggi sekali 399 tadi itu di atas 39,5 lah. Itu boleh kok kita bantu dengan yang dari anus karena kan anak umur dengan demam tinggi pasti disuruh minum obat. Ya ampun gitu kan. Minum air putih aja nggak mau apalagi suruh minum obat itu. Jadi makanya boleh tuh dibantu dengan yang dari anus untuk tata laksana kegawatan. Jadi biar demamnya turun anaknya nyaman karena goalnya penurun demam itu adalah menyamankan anak.
Iya. Misal kayak tadi Papi Abe bilang, ini kadang-kadang dia 38,5, 39 masih bisa manggil mami gitu kan. Selama anaknya masih nyaman, nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak usah kita buru-buru turunkan suhunya, karena demam itu teman kita sebenarnya. Membunuh bakteri nggak sih, Dok? Dia betul sekali, dia menunjukkan bahwa ada peperangan nih dalam tubuhnya si anak, perlawanan tentara tubuh melawan penyebab infeksi tersebut. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, selama anaknya masih aman-aman aja, masih santai, makan minum oke, masih aktif, mungkin bisa kita tunda nih, bantu kompres, banyak minum. Tapi begitu anak udah mulai layu, udah mulai lemes, demam tinggi sekali, mulai mengganggu makan, mengganggu tidur, kesakitan, mungkin anaknya nggak nyaman, nah itu barulah kita bantu dengan penurun demam sesuai dengan keluhannya. Kalau dengan demam dengan gejala yang lain, ada nyeri apalagi, udah tembak aja langsung masuk ibuprofen boleh. Ibuprofen ya. Dan lagi-lagi dilihat udah 3 hari belum. Kalau udah 3 hari baru cek darah buat BBD kan. Betul. Kasusnya sama kayak AB sih, Dok, dulu. Jadi mau cerita sedikit, AB itu dulu pernah kena ISK, infeksi saluran kencing gitu. Jadi itu panasnya naik turun, Dok. Jadi 3 hari 3 hari panas, nanti hari keempat turun. Udah itu berjalan seperti biasa. Nanti selang 1 minggu itu demam lagi 3 hari. Terus hari keempat turun lagi. Jadi gitu loh, fluktuatif gitu, naik turun. Dan akhirnya kita waktu itu pas di Jakarta juga, kita kira cek darah, AB cek darah, baru ketahuan tuh di situ. Apa tuh? Infeksi saluran kencing. Ketahuannya ISK-nya. Iya, karena dia sering nahan kencing. Karena dia kan anaknya sering urin ya berarti ya. Iya, kan dia kan seneng main kan. Jadi dia tuh nggak mau miss. Jadi dia main, dia tuh kebelet kencing, tapi dia masih pengen main. Ditahan sama dia. Jadi dulu tuh kasusnya seperti itu, dulu sempat panas banget itu di situ 39. Iya, dan itu sering nipu tuh karena 3 hari disangka sudah sembuh, ya udah nggak ada apa-apa, tiba-tiba seminggu lagi banget itu panasnya tuh memang gitu. Berarti memang harus ada waktu rutin buat buang air kecil juga ya? Iya, betul. Apalagi di usia-usia yang AB yang mulai toilet training kan bisa ditunggu maksimal sampai 5 tahun. Jadi kan along the way ke 5 tahun tuh pasti masih on off tuh. Kadang-kadang ngompol, kadang ada. Jadi memang dibuat dirutinkan, dijadwalkan. Kalau anak saya tuh suka agak picky tuh apa yang dirasain masuk ke mulut apa segala macam. Untung Proris rasanya enak soalnya kan. Jeruk ya. Iya kan, ada rasa jeruk. Jadi dia suka gitu. Tapi ya jangan dibuat es campur kan. Jangan dong, jangan. Kasih tapi itu menolong loh rasa yang enak. Jadi tadi kembali karena anak-anak kan ampun-ampunan ya disuruh minum obat itu. Susah memang. Betul. Jadi udah minum obatnya susah, anaknya lagi nggak enak badan, nyeri menelan, tambah susah lagi kan. Jadi makanya rasa yang enak tuh sangat membantu. Kami pun sebagai dokter juga jadinya tertolong. Nah ini tips buat Proris. Kalau bisa nanti next time gak usah lah ngeluarin rasa pare. Enggak ada rasa pare. Ya makanya jangan sampai. Mungkin es teler kayaknya boleh lah, es teler ya. Proris rasa pare. Anak juga masih. Bawa bapaknya tuh kayaknya, bukan anaknya. Bawa bapaknya yang minum rasa pare itu. Oke. Nah tadi kita udah ngomongin demam. Ada miskonsepsi apa lagi soal penyakit pada anak yang kadang datang ke dokter lewat DMK, lewat konsultasi apa sih? Paling sering memang masalah makan sih. Masalah makan. Ya tadi itu sering sekali orang. Jadi gini, ada beberapa fase usia yang sering bersamaan dengan si tumbuh gigi itu. Nah, tapi orang tua tuh nggak tahu bahwa sedang tumbuh gigi. Kayak contohnya paling gampang tadi tuh si Graham, dia butuh waktu 3-4 bulan baru jebol. Nah, menuju ke sana tuh kan nggak jelas tuh, anak mau makan tiba-tiba enggak, anak mau makan tiba-tiba enggak. Tapi kan orang tua tidak menyadari bahwa ini ada mau tumbuh gigi nih, ada mau ini nih. Jadi orang tuanya udah stres duluan nih, anaknya nggak mau makan nih, ntar pasti ujung-ujungnya ya tadi tuh feeding rulesnya nggak jalan. Yaudah deh, yang penting mau makan deh, udah wafer nggak apa-apa deh, udah roti nggak apa-apa deh, udah susu deh. Akhirnya jadinya yang harusnya sabar aja dulu, nanti juga giginya tembus juga dia udah mau makan lagi. Tapi karena selama sekian minggu, sekian bulan dengan pola yang salah, akhirnya berubah. Jadi nggak bener gitu. Atau yaudah deh, pakai screen time deh, pakai nonton gadget ya. Nanti kalau nggak dia nggak mau makan, akhirnya ketagihan. Jadi malah yang lain ketagihan gadgetnya nggak cuma saat makan. Akhirnya sehari-hari juga pakai gadget. Akhirnya lanjut lagi ke keterlambatan bicara. Jadi banyak. Bola saljunya gitu ya, iya, jadi makanya aku happy banget Abe dari tadi nggak ngelihat Abe sama sekali megang gadget. Jadi dia biar aja, memang anak begitu. Jadi tadi enggak aktif ya, tapi dia bukan, kalau dari sepanjang kita bermain bersama sejam ini bukan hiperaktif nih, karena dia masih bisa
berkonek dengan baik dengan orang, dengan lingkungan sekitarnya, dengan orang sekitarnya, komunikasinya jalan, masih bisa kok. Kalau ada yang dia menarik, dia masih bisa diem, duduk, ngeliatin, main dengan itu. Gampang bosen, gampang teralihkan, wajar kan, namanya juga anak-anak. 15 menit spend time-nya dia untuk fokus pada satu hal tuh udah cukup oke. Berarti artinya kalau anak aktif itu kita harus hati-hati dengan hiperaktivisme juga ya? Enggak selalu, kadang-kadang tuh juga anaknya nggak bisa duduk diem nih, ya namanya bocah ya pasti nggak bisa. Entah kalau duduk diem terus mimpin sidang kan bingung kita. Iya, aku kaget juga ke situ tiba-tiba. Agak kaget ya, agak kaget. Iya, jadi pasti aktif lah, pasti dia kepo, pasti dia pengen tahu ini itu semua hal. Terus tadi bener mimicking, peniru yang handal. Wah, sampai 5 tahun tuh otak berkembang luar biasa. Jadi 1000 HPK dari hamil sampai usia 2 tahun tuh 80%. Mencapai usia otak dewasa dia. Wow, iya betul, cepet juga ya. Bener. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan di situ, dari nutrisi, stimulasi, semuanya genjot dari situ. Terus 2 sampai 5 itu tinggal 20%. Tapi 2 sampai 5 seiring dengan egonya dia naik, keakuannya dia naik. Aku tuh sama kayak orang dewasa nih. Kok aku doang sih yang disuruh tidur siang? Kok aku doang sih yang disuruh makan? Aku mau itu, aku mau ini gitu. Nah, udah mulai dari situ. Jadi makanya dengan tadi ngelihat AB dibebaskan tapi masih dalam koridor yang mami stego tadi itu, jam segini harus ini, jam segini. Nah, itu masih bisa membatesin. Jadi ada bariernya. Jadi menurut aku sih mereka did a good job lah. Oke. Wah, seru banget obrolan kita hari ini. Next buat AB apa? Apa itu? Ada project berikutnya kah atau enggak kita jalani seperti biasanya kah? Jalani seperti biasa sih Mas kalau aku. Karena aku yang pertama ngejar pendidikannya AB juga. Ya kan habis sekolah atau segala macam gitu. Kalau untuk AB yang gimana ke depannya masih belum. Oke. Jadi biarkan natural apa adanya. Biar natural dan mengalir seperti apa adanya aja. Gokil, seru banget. Menyenangkan banget ya. AB dari tadi ya lucu banget, dia lagi main kucing di luar. Iya, dia nggak bisa, dia tuh seneng hewan Mas. Dia kalau di rumah kita di Malang bisa piara gajah juga piara gajah. Bisa bareng sama itu dong, sama Reza Arab. Oh iya, dia mau piara gajah. Sama-sama pengen punya gajah juga. AB. Iya. Ini videonya udah selesai. Terus mau ngasih kado buat ada hadiah, AB, ada hadiah. Iya. Dari siapa? Dino. Dari siapa? Dari Proris. Gimana passwordnya? Passwordnya apa? Passwordnya? Please. Yeay, pinter banget kamu. Ada telur dino, kamu boleh buka nanti. Itu nanti dapat yang apa aja. Iya, nanti Bisa, kalau nanti dinonya kamu menetas di rumah buka. jadi buka. Nah, ini juga ada buat papi AB sama mami. Apa itu? Ada Proris. Ada Proris. Ada yang sirup juga Prorisnya. Ada tumbler. Buka dari sini. Macam-macam. Dah, Nanti banyak. dong, nanti di rumah, Le. Di rumah, Buka di di rumah. Paipul. Iya, Iya. buka di Paipul. Oke. Silakan Papi Siap. AB. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih udah mampir ya. Ya, terima kasih Mas Makasih. Radit. Dan terima kasih Om Makasih Radit. AB. Makan cepet banget. Jangan lama-lama. Berasa kalau cepat pidato. sih buat kamu sih. Betul. Aku kira pemeriksaan. Iya. Terima kasih. Ya Om udah, Radit. makasih ya. Thank you ya Dok ya. Makasih udah mampir ke sini. Terima kasih dulu, Makasih terima kasih dulu. semua. Terima kasih semua. Dadah. Dadah.